Iya, Oktober ini adalah salah satu bulan yang menjadi bulan peak buat kita, terutama di Q4, karena Q4 adalah waktu yang sangat pendek, which is itu kurang lebih hanya Oktober dan November aja yang bisa kita kejar bisnis performance kita, karena Desember literally punya waktu yang sangat pendek banget. So, hai, ketemu lagi di podcast Strategy Room, gue Bro WP dan teman gue Bro Nuzli, ya betul nih, kita ngomongin waktu yang pendek ya. Kalau bicara tentang business performance itu kan kita sudah masuk kuartal 4. Minggu lalu kita sudah ngobrolin bagaimana perusahaan bersiap-siap di kuartal 4 ya. Kemudian bagaimana mengoptimalkan, betul lo katakan tadi, waktu yang singkat ini agar bisa mendapatkan business performance yang baik gitu. Iya, betul sekali. Dan banyak orang masih kecampur basically bro antara business performance dan performance management, karena dua hal ini sebenarnya saling nyambung tapi beda pengertian. Dulu gue pernah punya ya kalau boleh bilang senior masih pikirnya performance management yang menjadi acuan, padahal basicnya adalah itu business performance. Tapi begitu kita kasih tahu, dia pikirnya tetap, oh enggak, ini performance management. Ya sudah, kita nggak mau berdebat. Tapi kita harus membedakan apa itu business performance dan performance management. Kita akan bahas di podcast kali ini ya bro ya. Iya, nah kalau kita bicara tentang tadi ya business performance, karena masih rancu gitu kan, kita mungkin bisa mulai dari definisi dulu bro. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang business performance, itu kan kita bicara hasilnya gitu ya, output. Semua yang nunjukin seberapa sehat bisnis lo, revenue, margin, market share, growth bisnis, sampai kalau kita bicara tentang bisnis baik itu di retail, kalau bisnis kan pasti urusannya adalah ke pelanggan gitu ya. Mau pelanggannya itu government, mau pelanggannya itu bisnis, mau pelanggannya itu retail, intinya adalah kepuasan pelanggan bro gitu. Ya, jadi business performance-nya kan kayak lagging indicators-nya atau skor hasil akhirnya gitu kan. Result-nya seperti apa? Jadi lu bisa bilang kayak misalkan bisnis gue udah tumbuh 15% right? YoY-nya misalnya, EBITDA gue udah naik 3% dari tahun lalu. Itu adalah semua hasil akhirnya atau result-nya. Itulah yang kita sebut dengan business performance gitu. Nah, kalau kita bicara tentang definisinya performance management, ini beda dengan business performance. Exactly. Bukan hasil gitu ya, tapi bagaimana kita bisa punya mesin yang ngedorong hasilnya itu muncul gitu. Kita mulai nentuin target gitu ya, nyusun KPI, review performance mingguan, sampai ngerancang action plan agar hasilnya nggak meleset gitu. Perlu adjustment dan sebagainya gitu bro. Definitely, itu performance management adalah cara untuk menuju tadi business performance-nya gitu kan, prosesnya dia. Jadi sebagai leading indicators-nya. Maka kalau misalnya business performance sebagai tujuannya, performance management itu sebagai GPS-nya. Yang satu ngasih tahu lu mau kemana sebenarnya kan. Nah, di business performance yang satu ngarahin gimana caranya lu nyampe ke sana dengan efisien, dengan efektif, bro. Nah, kalau performance management dan business performance gitu ya, tanpa performance management, business performance itu cuma jadi mimpi gitu. Nah, tapi kalau dua-duanya itu nyatu, lu punya performance management yang bagus, maka tujuan business performance yang bagus itu bisa tercapai gitu. Nah, kalau bisa punya sistem nih, ngarahin organisasinya bisa jalan lurus, kapan harus belok ke kiri, kapan harus belok ke kanan. Seperti lu bilang tadi, bahwa performance management itu kayak GPS gitu ya. Maka kita bisa mendapatkan business performance yang bagus gitu bro. Yes, that's not talking about the number only gitu kan, tetapi juga kita ngomongin soal budaya atau culture-nya gitu ya. Karena yang namanya performance management yang bagus itu juga kita kan ngomongin ngebangun kebiasaan kan gitu loh. Pola pikir yang baru, mikir yang lebih strategis, bukan cuma literally kita cuma ngejar target yang at the end of the day yang penting business portfolio tercapai, tetapi dua-duanya harus seimbang, harus balance gitu kan. Kalau kita contohkan di real business case-nya misalnya ya, kita coba lihat di apa itu yang business performance management. Kalau di real business case, kita ambil contoh yang paling common aja lah ya, di industri retail misalkan, atau di makanan cepat saja lah misalnya gitu ya. Fast food gitu. Kalau kita ngomong misalnya, bulan ini kita omset naik around 10% gitu, semuanya happy gitu. Tapi pas dicek ternyata COGS-nya juga naik 12% gitu kan misalnya. Nah, ketika top line revenue-nya naik,
10%, tetapi malah COGS-nya lebih gede, naiknya 12%, akhirnya malah margin jadi turun kan GPM-nya gitu. Iya, boncos nih, malah boncos ya. Bahkan bisa jadi ketika omsetnya naik atau revenue-nya naik gitu, besar, naiknya 30% gitu ya, tapi COGS-nya 100% gitu. Wow, jadi malah boncos gitu kan. Nah, itu contoh klasik ya, performance-nya bagus di revenue, tapi ketika kita bicara tentang profitability, itu jelek banget gitu. Nah, kalau ada sistem performance management yang benar, hal-hal yang kayak seperti ini itu bisa ketahuan lebih awal. Misalnya dari laporan harian gitu ya. Kemudian ada analisis supply chain yang boros. Jadi kita bisa ngelihat, ternyata secara performance ini kita perlu ada adjustment nih, sehingga profitability yang diharapin itu lebih real gitu, bro. Yes. The challenge is banyak organisasi masih reaktif kenyataannya pada saat ini gitu kan. Itu fun fact banget gitu. Jadi baru akan panik pas akhir bulan. Ya kan, padahal kalau kita lihat atau akhir kuartal lah bisa jadi. Padahal kalau kita lihat early warning-nya sudah kelihatan gitu loh. Di minggu pertama, minggu kedua trennya kayak gimana. Jadi kalau dashboard-nya hidup gitu ya, maka review meeting itu akan bisa menjadi review untuk kita fokus ke driver mana aja sih yang belum ngangkat, yang belum kita jalankan gitu kan. Jadi not literally kita cuma talking about the number, but also kita juga bisa ambil tindakan-tindakan yang harus kita lakukan sebagai proses untuk menuju ke sana gitu, bro. Iya. Jadi jangan sampai kebobolan gitu kan. Nah, poinnya performance management itu bukan nyalahin ya, tapi buat nyadarin. Lo jadi ngerti mana indikator yang bisa nyeret performance jadi jelek, mana yang mesti di-push sehingga performance itu jadi lebih bagus. Dan satu lagi, kalau kita bicara tentang dashboard, kita bicara tentang bagaimana itu jadi insight. Seringkali orang itu salah menginterpretasikan antara dashboard sama report gitu dan menyamakan gitu ya, mana yang dashboard, mana yang report. Nah, itu yang penting agar manajemen itu bisa lebih punya insight mau kemana nih gitu. Nah, berikutnya kita bicara tentang strategi builder nih, bro. Nah, dari case seperti ini kita bisa ngambil sebuah summary ya, apa menjadi strategic builder basically kalau ngomongin tentang business performance dan juga performance management ya gitu. Jadi kurang lebih kalau ngomongin sistem performance management yang solid, kita bisa lihat dari beberapa fondasinya gitu ya. Mungkin lo nanti bisa tambahin ya, bro. Yang pertama adalah harus ada pastinya lah. Harus ada alignment yang benar-benar very clear di sini. Semua orang lah, semua tim, semua stakeholders itu harus tahu dan harus paham arah strateginya itu mau kemana, karena ini so very important menurut gue, bro. Menurut apa lagi? Kalau menurut gue ya, tadi kita bicara dashboard, kita perlu real time insight gitu ya. Jadi data lu tuh bukan cuman aktual dan faktual, tapi juga real time gitu. Bukan cuma nunggu akhir bulan baru muncul laporan, ternyata performance-nya nggak bagus, yuk dragging. Yang tadinya revenue bisa di-book di bulan ini, geser ke bulan depan. Jangan-jangan malah bisa geser ke tahun depan, kan bahaya banget. Berikutnya apa, bro? Yes, lastly kita ngomongin about action gitu, action oriented review. Jadi kalau kita meeting, biasanya kita harus langsung setiap meeting apa yang akan menjadi decision kita berikutnya. Makanya dalam proses decision makingnya di dalam meeting itu kita harus punya data-data yang lengkap. Problemnya apa, gapnya di mana, and then we make the decision for that things gitu kan, untuk matters yang mungkin harus kita lakukan decision pada saat itu. Jadi bukan sekedar untuk bikin ini laporan seperti ini kemudian is enough gitu. Nah, dan yang perlu diingat gitu ya, performance management itu bukan urusan HR doang dan juga bukan urusan masing-masing unit yang silo-silo. Ini bagian dari strategi gitu ya. Yang bikin sistemnya hidup itu bukan KPI-nya, tapi diskusi-diskusi strategis di balik KPI tersebut gitu, bro. Iya, karena kalau semua stakeholder gitu ya udah ngerti konteks di balik angkanya, story behind the number, maka sebenarnya kita lagi ngebangun budaya tentang berpikirnya, strategic thinkingnya, bukan sekedar budaya kita untuk bikin ini laporan selesai, nggak ada apa-apanya, apa yang harus kita lakukan dengan data dan laporan itu kan. Apalagi butuh laporannya ABS gitu ya, asal bapak tenang gitu ya. Itu banget. Laporannya dipoles-poles gitu kan, biar kelihatan performance sampai akhir tahun. Jeblok kenapa nih gitu. Jadi simpelnya gini, mungkin kita bisa wrap up gitu ya. Business performance itu kita bicara tentang hasil akhirnya, outputnya gimana. Tetapi bagaimana kita mendapatkan hasil akhir yang bagus atau baik gitu ya. Kita menggunakan
teknik performance management. Itu cara kita bagaimana mencapai hasil itu secara konsisten dan terukur gitu bro. Couldn't agree more. Betul banget. Jadi satu lagi, organisasi yang hebat itu bukan cuma kita punya hasil yang besar ya, tapi juga punya sistem yang kuat buat bikin hasil besar itu terus berulang, bahkan sustain terus bro ke depan. Ya kan? Betul banget. Nah, minggu depan ini kita coba gali ya lebih dalam. Menjelang akhir tahun ini kita coba deep dive mana area-area yang kita bisa improve gitu. Nanti kita coba diskusi bareng berdua. Topik apa nih kira-kira? Barangkali pemirsa kita di ini ada inputan gitu ya. Silakan komen di silakan komen di YouTube kami, kemudian juga di LinkedIn. Menurut kalian apa sih yang kita perlu deep dive diskusi berikutnya gitu kan? Oke, stay tune di Strategi Room bareng gue Bro Nuzli dan gue Bro Pepe. Thank you very much udah dengerin kita semua. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you, bye. Bye. Cheers.